Saya mau tunjukin lagi beberapa gedung-gedung tua atau gedung-gedung lama yang merupakan cagar budaya di Kota Tua. Ada satu lagi gedung yang menarik di kawasan ini. Berikutnya teman-teman, di hadapan saya ada gedung putih bergaya arsitektur Art Deco, gedung Jasindo, dibangun sekitar tahun 1912 ya. Ini difungsikan dulu sebagai tempat atau gudang rempah-rempah pada masa Hindia Belanda. Gedung ini pada tahun 1920 juga sempat ya dijadikan kantor milik Belanda yang pernah dijadikan kantor perdagangan di Jawa Barat pada masa kolonial Belanda. Telah dijadikan salah satu gedung cagar budaya, direvitalisasi dan juga sudah dialihfungsikan juga. Salah satu bagiannya sudah dijadikan minimarket oleh Indomaret. Gedung Jasindo ini terbilang cukup unik di antara gedung-gedung lainnya di lapangan Fathahillah ini, di lingkungan Fathahillah ini. Gedung Jasindo ini salah satu gedung yang ini ya memiliki gaya arsitektur Art Deco. Ini berikutnya nih teman-teman, yang ada di depan saya sekarang ada gedung juga yang cukup menarik di kawasan lapangan Fathahillah. Ini adalah gedung kantor pos Kota Tua. Ini juga dibangun sekitar masa Hindia Belanda, sekitar 1929. Dulu namanya Pos and Telegraph Kantor. Seiring berjalannya waktu, kantor pos ini juga sudah mulai berkurang ya sekarang kejayaannya ya. Dan Pemprov merencanakan program revitalisasi. Dan sekarang gedung kantor pos ini walaupun mungkin ada beberapa layanan, sekarang sudah banyak dipakai sebagai restoran ya, sama tempat penginapan kapsul, ada Bobo Box dan juga ada restoran. Di sini juga ada food court. Jadi sudah dialihfungsikan sekarang gedung kantor pos ini untuk pusat kuliner nih teman-teman. Kalau kita lihat keliling ke sini, gedung kantor pos lama Kota Tua ini sekarang sudah beralih fungsi. Sekarang udah jadi tempat untuk pusat kuliner, teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat di sini ada yang jual pakaian, kacamata, sepatu, topi. Walaupun gedung ini sudah dialihfungsikan menjadi tempat kuliner dan juga untuk bisnis ya, tapi tetap masih ada juga untuk bagian kantor posnya di sini digunakan untuk PT Pos Indonesia. Jadi masih ada layanan di sini. Teman-teman lihat di sini di dalam masih ada layanan kantor posnya juga. Berikutnya tidak jauh dari gedung Jasindo, sebelahnya ada lagi gedung atau restoran Cafe Batavia. Ini adalah salah satu kafe yang cukup legendaris di kawasan Kota Tua ini, teman-teman ya. Persis berhadapan dengan Museum Sejarah Jakarta yang menjadi ikon Kota Tua. Cafe Batavia ini juga teman-teman merupakan salah satu bangunan cagar budaya dan juga bangunan tua di kawasan Kota Tua. Gedung ini dibangun sekitar tahun 1837. Pada masa lalu ini dijadikan salah satu kantor pemerintahan ya di masa Hindia Belanda. Pernah juga digunakan sebagai tempat tinggal gubernur Hindia Belanda saat itu. Dan pada saat dulu juga pernah dibeli ya oleh saudagar Arab pada tahun 1990, yaitu Paul Hassan, seorang Perancis yang berketurunan Arab. Dia teman dekat dari Menteri Pendidikan Fuad Hasan.
dan dijadikan sebagai galeri lukisan. Tahun 91 gedung ini akhirnya diubah menjadi Cafe Batavia yang sekarang cukup legendaris di kawasan ini. Ini pernah direnovasi ya tahun 1992. Saat merenovasi menemukan seperti ruang bawah tanah yang ini berhubungan langsung dengan gedung di depannya ya, katanya sih begitu ya. Sudah 30 tahun teman-teman ya sejak berdirinya Cafe Batavia ini di sini. Berarti sekitar tahun 1993 ya. Teman-teman, saya mau jalan ke arah Kali Besar. Kita akan coba lihat gedung apa lagi yang menarik, kita akan ekspos ya. Di sini ada juga gedung yang digunakan untuk hiburan ya. Setelah gedung-gedung di sini direvitalisasi, gedung yang tadinya terbengkalai, yang tadinya rusak, setelah diperbaiki dan direvitalisasi, sudah dialihfungsikan menjadi pusat-pusat untuk hiburan, untuk kuliner, seni, untuk museum dan lain sebagainya ya. Di depan kita nih ada satu gedung juga yang digunakan untuk event rumah hantu kota tua. Ini nggak permanen kayaknya ya, ini cuma untuk beberapa bulan saja sepertinya. Antreannya cukup panjang. Saya akan coba ekspos buat teman-teman apalagi yang menarik di kawasan kota tua ini. Sekarang kita sudah berada di kawasan Kali Besar teman-teman, dan ini beberapa gedung yang mengelilinginya. Kita akan coba ekspos. Untuk yang pertama, di depan kita ada gedung Cipta Niaga, salah satu gedung yang cukup menarik karena ada dua menara di atasnya. Gedung yang biasanya digunakan untuk spot foto. Ini menjadi gedung pertama yang direvitalisasi oleh Pemprov DKI teman-teman. Pada tahun 2018 menyambut perhelatan Asian Games. Dulunya gedung ini digunakan untuk kegiatan sewa menyewa kapal dan juga untuk kredit atau deposito ya, yang digunakan untuk bidang-bidang perbankan. Asetnya saat ini dimiliki oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero. Di gedung Cipta Niaga ini sekarang dimanfaatkan untuk penjualan souvenir dan juga aksesoris. Ini menyambung juga ke bagian belakangnya ya, digunakan untuk wahana permainan rumah hantu saat ini. Ada pakaian, ada aksesoris, ada sendal dan sebagainya ya. Hasil revitalisasi dari gedung ini salah satunya juga dimanfaatkan untuk dijadikan tempat untuk UMKM, untuk penjualan souvenir. Seperti ini ya teman-teman hasil revitalisasi gedung ini. Gedung Cipta Niaga ini digunakan untuk pasar Cipta Niaga yang menjual berbagai macam souvenir dan juga aksesoris. Tadi di bagian belakangnya dipisahkan ya dengan nama gedung Dharma Niaga yang dipakai untuk rumah hantu, salah satu wahana hiburan yang lagi ada untuk beberapa bulan ini. Gedung ini posisinya berada di dekat Kali Besar. Gedungnya memanjang dari barat ke timur menghadap ke kanal Kali Besar yang khas yang ada di kawasan ini.
bangunan berikutnya teman-teman yang akan kita coba ekspos adalah gedung Toko Merah yang ada di hadapan kita nih. Toko Merah, gedung ini biasa menjadi salah satu spot foto paling menarik di kawasan Kota Tua, khususnya di dekat Kali Besar. Gedung ini sekarang sudah dialihfungsikan, sudah dimanfaatkan menjadi kafe yang tadinya hanya gedung tertutup. Sekarang kita bisa berkunjung ke dalam gedung Toko Merah ini. Toko Merah ini menjadi bangunan yang cukup ikonik ya, karena memiliki arsitektur campuran antara arsitektur Belanda dan juga Cina. Ini dibangun sekitar tahun 1730. Gedung Toko Merah ini dijadikan cagar budaya pada tahun 1993 setelah direvitalisasi menjadi salah satu kafe bernama Rodewinkle ini. Rodewinkle ini sudah mulai dibuka sejak 1 November 2023 yang lalu, baru banget. Jadi kalau mau masuk juga sepertinya terbatas ya, karena kayaknya ada kuota nih masuknya. Pada sekitar tahun 1768-an sampai 1800-an gedung ini dialihfungsikan sebagai hotel khusus untuk para pejabat VOC Belanda, dan ini sudah beberapa kali dialihfungsikan. Tahun 1809 sampai sekitar 1813 ini dijadikan hunian pribadi oleh seorang warga negara Belanda, dan setelah itu dialihfungsikan lagi menjadi hak milik pribadi oleh warga Cina. Gedung Toko Merah ini dijadikan cagar budaya pada tahun 1993 dan dimiliki oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI. Seperti ini teman-teman untuk gedung Toko Merah ini. Sebetulnya masih cukup banyak ya gedung-gedung yang sudah direvitalisasi, sudah diperbaiki, khususnya di bagian luar, di bagian fasadnya. Tapi masih banyak juga yang masih tertutup, yang belum dialihfungsikan. Ini beberapa gedung yang sudah dirapihkan, dipugar, tapi mungkin dalamnya masih belum bisa digunakan. Contohnya ada gedung Bahtera Adiguna dan juga Jasa Raharja ini. Beberapa gedung yang terbengkalai sekarang sudah direvitalisasi, sudah diperbaiki, sudah dimanfaatkan ulang. Ada yang dijadikan kantor, ada yang dijadikan restoran. Masih ada beberapa gedung yang terlihat masih belum diperbaiki kayaknya. Ada kawasan Jembatan Kota Intan di sebelah sana. Tuh beberapa gedungnya. Kita lihat dari sini. Ada yang masih terdapat pohon-pohon. Ada yang jual makanan, minuman. Di beberapa titik ini atau di kawasan Kota Tua ini juga masih banyak ya beberapa gedung yang masih terbengkalai. Contohnya di belakang saya. Ini ada beberapa gedung yang masih terbengkalai dan saya lihat kerusakannya cukup besar ya, karena ini sudah hancur ya, sampai struktur bagian atapnya sudah hancur dan ini masih belum diperbaiki, mungkin hanya dibersihkan saja, tapi ini sebagian juga sudah bisa dimanfaatkan, contohnya digunakan untuk toilet umum. Namun kawasan ini juga sebagai kawasan cagar budaya dan juga gedung-gedung yang ada di sekeliling ini juga sebagai gedung cagar budaya, saya kira sudah cukup baik ya untuk perlakuan dari pemerintah, khususnya
Pemprov DKI dalam menangani gedung-gedung tua yang ada di kawasan ini. Cukup banyak bangunan-bangunan lama peninggalan masa kolonial Hindia Belanda yang ada di Jakarta, dulu Batavia, dan sudah banyak juga yang dialihfungsikan menjadi gedung yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas ya, mulai dari perkantoran, pusat kuliner, ada yang dipakai juga untuk hiburan, museum, dan sebagainya. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah mengikuti video saya kali ini. Kita sudah keliling, mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan hiburan dan informasi yang bermanfaat. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya channel ini terus berkembang. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.